Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar kayaknya di video kali ini kita nggak akan ngebahas seputar investasi. Tapi ada pertanyaan dari salah satu teman-teman kita. Yung, seandainya amit-amit terjadi nih Yung, kita sebagai investor di aplikasi bibit meninggal. Nah, bagaimana nasib investasi kita? Nah, sebelum lanjut ke video lebih lanjut, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu bagi teman-teman yang telah mendaftar bibit dengan menggunakan kode RCashback. Itu yang pertama, karena saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Yang kedua, sebelum melanjutkan video ini lebih lanjut dan lebih panjang lagi, kita semua harusnya sepakat ya teman-teman ya, bahwa yang namanya meninggal atau akhir dari hidup itu kan nggak ada yang tahu. Jadi wajar aja bila muncul pertanyaan seperti ini ya dari salah satu teman-teman kita. Yung, saya ini anak rantauan ya, jadi saya yang tahu saya ada investasi di aplikasi bibit ini ya hanya saya seorang ya, seperti itu. Jadi kalau amit-amit ya, bukan mendoakan ya teman-teman ya, tapi kalau amit-amit terjadi sesuatu kepada saya, bagaimana ya Yung untuk investasi di bibit saya? Nah, karena saya merasa hal ini sangat krusial ya teman-teman ya, atau hal ini sangat penting, jadi saya mengangkatnya menjadi suatu video juga seperti pada biasa sebelumnya. Jadi sehingga teman-teman yang lain juga tahu, oh jadi ini loh langkah-langkah proteksi yang kita lakukan apabila hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi ya teman-teman, sehingga investasi kita tidak sia-sia. Seperti itu ya teman-teman ya. Tentu kan kalau benar ya, kita udah benar sih, masuk akal sih pertanyaan dari teman-teman ini. Pertama saya mikir, oh benar, ini masuk akal dan semuanya wajib tahu teman-teman. Jadi amit-amit terjadi sesuatu, setidaknya kita meninggalkan hasil investasi kita kepada keluarga yang kita sayangi. Seperti itu. Jadi sekian dulu video. Oh tidak. Video ini belum selesai, maka kita akan lanjut video ini lebih lanjut. Seperti biasa, saya akan menampilkan layar bibit saya di mana? Yap, benar sekali. Saya akan menampilkan layar bibit saya di sini. Oke. Sudah lama kayaknya saya nggak update portofolio ya saya teman-teman ya. Ini adalah portofolio saya sekarang plus 5%an. Jarvis masih agak sedikit meringis ya teman-teman, sesuai komitmen. Oh ya, ada teman-teman yang juga nanyain, Yung itu kenapa 15 kali di tiap video? Berarti ketahuan dia belum nonton video-video sebelumnya di mana saya memulai investasi Jarvis. Saya sudah berkomitmen kepada semua teman-teman yang nonton video itu bahwa saya akan investasi berapa kali? Benar, 15 kali. Yang awalnya akan saya gunakan untuk beli apa teman-teman? Benar, mau beli laptop, tapi laptopnya udah beli dulu karena ada rezeki lainnya. Oke, jadi tetap komitmen saya adalah 15 kali ya, posisinya plus 5%. Dan saya sudah modal investasinya adalah 10 juta. Sudah 10 kali. Berarti saya sudah 10 bulan rutin DCA beli Jarvis di tanggal berapa teman-teman? Ya kurang lebih di tanggal 25 di mana saya gajian ya teman-teman ya. Oke, posisinya plus 5%. Saya tetap melakukan pembelian ya teman-teman. Saya menepati janji ya. Saya nggak PHP ya. Seperti dia yang PHP teman-teman mungkin. Tidak. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi ini untuk dana pensiun saya. Dana pensiun saya juga rutin, di mana pasar uangnya sekarang ya, pasar uangnya pasti plus ya teman-teman ya. Jangan tanya kenapa ada banyak, pasti teman-teman juga tahu kenapa pasar uangnya ada banyak. Bukannya saya sering pindah ke lain hati, tapi memang entah kenapa karena kemarin ada hal ini, ada hal itu sehingga jadi banyak pasar uangnya. Kemudian obligasi ya ada di Sukor Invest Bond Fund ya teman-teman ya, plus 6%an. Wah, cakep sekali. Dan kemudian untuk di reksadana saham ada dua ya teman-teman ya, BNI AMIDX 30 di mana plus 7% dan Sukor Invest Maxi Fund plus 3% ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, reksadana saham saya di dana pensiun ini sering meneteskan air mata. Maka teman-teman, Yung butuh bahu gak? Ini bahu saya pinjamkan terlebih dahulu jika ingin meneteskan air mata. Oh tidak, tetap fokus dan terus berinvestasi. Oke. Jadi sudah sekian dulu video kali ini. Oh belum ya. Jadi teman-teman, ini kita akan lanjut lagi ke video kita selanjutnya, yaitu mengenai apabila amit-amit terjadi sesuatu, bagaimana nasib investasi di bibit kita. Nah, saya sudah melakukan beberapa hal seperti, teman-teman pijit yang bagian kanan bawah ini ada bagian profil ya teman-teman ya, kemudian ke setting dan notifikasi ahli waris ya. Masukin pin teman-teman. Pin teman-teman nggak mungkin ya, saya tahu juga, dan teman-teman juga nggak mungkin tahu pin saya karena kita adalah rahasia. Oke teman-teman, kita lanjut. Saya sudah memasukkan nama istri saya di sini sebagai ahli waris. Teman-teman boleh menambahkan ahli waris, kalau nggak salah kita bisa tambahkan sampai 3 atau 5. 3 kalau nggak salah teman-teman ya.
Masukin nama ahli waris, masukin nomor KTP, masukin nomor HP ahli waris, alamat email, dan alamat tinggal ahli waris. Kemudian notifikasi apabila kita nggak buka bibit selama ini ada pilihannya 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun. Sebenarnya kalau ada yang lebih rendah, saya mau pilih 3 bulan saja ya teman-teman ya. Karena saya nggak mungkin meninggalin bibit lebih daripada 1 tahun. Nanti saya kangen ya. Karena tiap bulan setidaknya sebulan sekali pasti saya buka. Setidaknya karena untuk investasi. Jadi kalau menurut saya ya karena paling kecilnya 1 tahun ya saya pilih 1 tahun aja. Udah kayak gitu. Gampang kan? Oh enggak teman-teman. Jadi setelah kita mendaftarkan ahli waris seperti ini ya teman-teman ya. Ketika kita nggak aktif di aplikasi bibit selama 1 tahun, maka akan dikirimkan SMS ataupun email ke ahli waris yang bunyinya seperti ini loh teman-teman. Tuh, ini contohnya ada ya. Hai Henry Herdian, kamu menerima email ini karena Ferdi Ardi W mendaftarkan kamu sebagai ahli waris di Bibit ID. Ferdi Ardi W memiliki portofolio sebesar 100 juta dan sudah tidak aktif sejak 1 tahun terakhir. Sebagai ahli warisnya, kamu klik saja di sini ya. Ini untuk emailnya. Di SMS-nya juga, nah, hai Henry, Ferdi Ardi W tuh 1 tahun udah nggak buka di Bibit nih ada 100 juta. Silakan buka email kamu di ini email yang didaftarkan. Jadi penting ya teman-teman, menurut saya isi selengkap mungkin ya teman-teman ya, jangan dikosongin ya, jangan bilang juga isinya terserah, nanti susah dijawabnya ya teman-teman ya. Emang oke ya, jadi isinya datanya sesuai lengkap ya teman-teman ya. Kemudian apabila sudah ada email dan SMS ini, kita harus lebih lanjut lagi nih teman-teman. Apa sih syarat yang dibutuhkan? Nah, ini dia teman-teman. Syarat bagaimana cara klaim reksadana oleh ahli waris, di mana 1 surat keterangan hak waris yang disahkan oleh notaris, 2 akta kematian investor pemilik reksadana, 3 akta wasiat investor, 4 KTP ahli waris dan investor yang meninggal, 5 kartu keluarga baik dari investor yang meninggal dan juga dari pihak ahli waris, 6 dokumen-dokumen lain pendukung lainnya sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris sah jika diperlukan. Jadi dokumen-dokumen ini yang wajib dibutuhkan untuk sebagai ahli waris dan mencairkan reksadana apabila investor kita amit-amit terjadi sesuatu dan meninggal ya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Dan sedikit tips dari saya teman-teman, karena setelah saya baca ini juga saya ngerasa bahwa wah rupanya ada sedikit ya dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Jadi apabila yang ngerasa wah Yung dokumennya juga banyak, tapi saya juga mempunyai tips tersendiri. Selain ini sebagai backup ya teman-teman ya, sebagai cadangan, saya juga memberitahu kepada keluarga terdekat terutama istri saya bahwa saya ada melakukan investasi pada aplikasi Bibit. Saya ada menginstalkannya di HP-nya juga sehingga dia juga bisa men-track portofolio saya, dan saya bilang apabila melakukan penjualan maka akan masuk ke rekening BCA ini yang saya daftarkan, di mana PIN ATM-nya juga dia sudah tahu semuanya seperti itu. Jadi ini tips, salah satu tips juga ya teman-teman ya. Dan ingat teman-teman, ini merupakan langkah proteksi seandainya the worst scenario happen gitu loh teman-teman ya. Seandainya si Thanos hidup kembali dan menjentikan jari seperti itu teman-teman. Kok seandainya? Ya, memang ini adalah persiapan ya teman-teman, karena lebih baik sedia payung sebelum hujan daripada hujan payung sebelum sedia. Bingung ya? Oke, jadi saya rasa ini adalah tips ya dari yang secara resmi yang diberikan oleh Bibit mengenai ahli waris dan tips pribadi dari saya. Dan teman-teman bisa mungkin ada tips juga, boleh saling sharing komentar di bawah, karena kita tidak tahu yang namanya usia itu bagaimana ya teman-teman ya. Kita jujur, kita ngomong saja kita nggak tahu, tapi ini adalah hal yang harus kita lakukan, langkah pencegahan atau langkah amannya apabila amit-amit terjadi sesuatu seperti itu teman-teman. Dan saya harap video ini menjawab pertanyaan salah satu teman-teman kita yang bertanya. Terima kasih ya Hyung sudah memberikan feedback atau pertanyaan yang sangat bagus menurut saya dan butuh dan harus diketahui oleh semua teman-teman yang sudah melakukan investasi di Bibit. Oke? Jadi
Jadi bagi teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan, bingung, ataupun request apapun juga, silahkan drop saja komen di bawah, teman-teman. Oke, biar nggak bosen lihat muka-muka saya terus. Oke, jadi akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum memulai investasi bibit, boleh langsung saja install aplikasi bibitnya dan masukkan kode referral air cashback, sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Ya teman-teman, akhir kata nantikan video-video saya berikutnya. Sampai ketemu lagi. Jajak.